Assalamualaikum abang-abang ganteng. Jangan lupa like komen kalau suka videonya. Satu lagi, subscribe jangan lupa juga, ayo let's go. Bab 553, Peningkatan Roh. Kultivator manapun di dalam salah satu bola bercahaya hanya harus melihat ke arah teks pada prasasti batu, dan kata-kata akan muncul di pikiran mereka. Meskipun uraian uji coba dengan api tampak sederhana, siapapun yang mengambil posisi pertama dalam uji coba yang tercantum pada prasasti akan dinamai sebagai juara pertama secara keseluruhan. Tidak masalah uji coba yang mana dengan api, atau ketika pembudidaya memulainya. Selama mereka menempati posisi pertama, mereka akan segera dipindahkan ke tingkat ketiga labirin, yang merupakan lokasi jiwa dewa. Namun, uraiannya tidak jelas tentang apakah orang lain mungkin juga bisa mencapai tingkat ketiga itu. Berdasarkan cara aturan itu dijelaskan, tampaknya mungkin bahwa jika pemenang tempat pertama tidak memperoleh jiwa dewa dengan cukup cepat, maka pemenang tempat kedua dan ketiga dari percobaan dengan api mungkin juga akan dipindahkan ke tingkat ketiga, dan dengan demikian memiliki kesempatan untuk memperoleh jiwa dewa. Ada juga poin yang menjelaskan bagaimana yang lebih jauh melanjutkan dalam percobaan dengan api. Semakin terang bola bercahaya orang itu akan bersinar. Dari itu, Bai Xiaochun bisa mengatakan bahwa Nyonya Merah Debu lebih jauh dari siapapun. Kemungkinan, dia akan menempati posisi pertama dan mendapatkan jiwa dewa. Bai Xiaochun merasa sedikit kecewa tentang itu. Lagi pula, dia tidak sepenuhnya ingin memenangkan jiwa dewa lain. Tetapi jika dia bisa melakukannya tanpa banyak kesulitan, dia akan lebih dari bahagia. Namun, pada titik ini, tampaknya tidak banyak harapan. Dia datang terlambat di belakang lebih dari 1000 lainnya. Sambil mendesah, dia melihat lebih dekat pada prasasti untuk melihat informasi tentang berbagai cobaan dengan api. Yang pertama adalah percobaan tentang kecakapan pertempuran. Tidak mungkin aku akan melakukan itu, gumamnya dengan gelengan kepala. Semua pertempuran dan pembunuhan sama sekali tidak cocok untukku. Pengadilan kedua dengan api menyebabkan matanya berkilauan. Itu adalah percobaan meramu obat. Obat-obatan meramu, ya. Saya cukup pandai dalam hal itu. Dengan antusias, ia melanjutkan daftar. Cobaan kemampuan surgawi. Peralatan penempaan percobaan. Pencobaan jiwa dewa. Tak satu pun dari mereka akan melakukannya. Tidak mungkin aku bisa menyamai Nenek Merah Debu dalam kemampuan surgawi. Saya tidak bisa memalsukan peralatan. Dan saya bahkan belum membentuk jiwa dewa apapun itu. Saya kira meramu obat adalah taruhan terbaik bagi saya. Bai Xiaochun mulai tertarik pada ide itu, terutama mengingat betapa membosankannya itu. Dengan itu, ia terus melihat sisa cobaan. Pengadilan persatuan tertinggi, uji coba peningkatan semangat, persidangan tubuh pemberani. Bai Xiaochun tidak tahu apa persidangan persatuan tertinggi, jadi dia menolaknya. Adapun persidangan badan pemberani, dia punya spekulasi. Kedengarannya itu ujian kekuatan tubuh kedagingan. Jelas bukan untuk saya, terlalu berbahaya. Dia terus melihat ke bawah batu prasasti, yang di atasnya setidaknya ada 100 cobaan berbeda dengan api dari segala jenis. Banyak dari mereka adalah ujian dari hal-hal yang belum pernah didengar Bai Xiaochun. Dan akhirnya, perhatiannya ditarik kembali ke percobaan meramu obat-obatan dan peningkatan semangat. Namun, dia masih ragu. Sayang sekali waktu sangat terbatas, kalau tidak saya akan mengambil obat meramu. Tetapi ketika datang ke peningkatan semangat, mata Bai Xiaochun sedikit menyipit berkilauan dengan cahaya nakal saat dia menyadari bahwa ini adalah kesempatan sempurna untuk menipu. Jika aku bisa menggunakan kura-kura woku, maka percobaan peningkatan roh tidak akan sulit bagiku sama sekali. Mungkin aku masih memiliki kesempatan untuk merebut tempat pertama dari Nyonya Merah Debu. Semakin dia memikirkannya, semakin bersemangat dia. Ya, mungkin juga, saya tidak memiliki kesempatan untuk mengejar ketinggalan dalam meramu obat-obatan. Jadi saya kira saya harus bertaruh pada peningkatan semangat. Jika saya menang, saya akan mendapatkan jiwa dewa. Dan jika saya kalah, tidak ada salahnya dilakukan. Dan dengan demikian, keputusannya dibuat.
Berfokus pada percobaan peningkatan roh, dia mengikuti deskripsi pada prasasti batu, membiarkan pikirannya tenggelam dalam kata-kata. Suara gemuruh memenuhi pikirannya, dan segala sesuatu di sekitarnya mulai berputar. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa jiwanya meninggalkan tubuhnya dan terbang menuju batu prasasti. Terkejut, dia melihat ke belakang dan melihat dirinya duduk bersila dalam meditasi di bola yang bersinar. Karena jiwanya tidak lagi berada di tubuhnya, topeng di wajahnya berhenti bekerja, dan perlahan-lahan jatuh ke dadanya. Bai Xiaochun terkejut dengan pergantian peristiwa yang tak terduga ini, namun tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengubah situasi. Pada saat berikutnya, jiwanya menabrak prasasti batu. Lebih banyak suara gemuruh memenuhi pikirannya, seperti suara ribuan hantu yang berteriak secara bersamaan, mencoba merobek jiwanya berkeping-keping. Lebih banyak suara gemuruh memenuhi pikirannya, seperti suara ribuan hantu yang berteriak secara bersamaan, mencoba merobek jiwanya berkeping-keping. Untungnya, itu tidak bertahan lama, hanya beberapa napas waktu. Lalu suara-suara itu menghilang, pandangannya yang kabur menjadi jelas dan dia mendapati dirinya berada di kamar pribadi. Dindingnya gelap gulita, dan tampak menyeramkan. Ruangan itu benar-benar kosong kecuali untuk 3 batu daisi, masing-masing setinggi pinggang. Di atas podium tengah ada daun kuning layu yang tampaknya benar-benar biasa, dan sebenarnya, persis seperti itu. Itu adalah daun yang sangat biasa sehingga tidak mungkin lebih duniawi. Mungkin lebih duniawi. Mengambang di atas podium batu sebelah kiri adalah lidah api merah menyala perlahan. Nyala api itu tidak terlalu panas, hanya sedikit lebih dari nyala biasa dari dunia fana. Namun, Bai Xiaochun langsung tahu bahwa itu bukan nyala api biasa, itu adalah api satu warna yang biasa terlihat di dunia kultivasi. Di sebelah kanan panggung ada beberapa bahan acak seperti batu, vegetasi, dan logam, serta beberapa hal lain yang Bai Xiaochun tidak kenal. Namun, ada sesuatu yang akrab tentang mereka, dan setelah beberapa saat dia menyadari bahwa mereka mengingatkannya pada beberapa hal yang dia lihat digunakan Big Fatty Zhang saat melakukan peningkatan semangat. Selain 3 batu dais, tidak ada yang lain di ruangan itu. Jelas, ruangan ini dirancang untuk menjadi bengkel peningkatan roh, dan tugas saat ini adalah melakukan peningkatan roh 1 kali lipat. Bai Xiaochun melihat sekeliling, dan mengambil waktu sejenak untuk mempelajari api satu warna. Kemudian dia berpikir kembali bagaimana topeng itu jatuh dari wajahnya di luar, dan mulai gelisah. Akhirnya, dia mengertakkan giginya dan berkata, "Aku mungkin baik-baik saja." Bola bercahaya benar-benar sulit, jika tidak orang-orang yang muncul pertama akan berakhir terbunuh. Hal pertama yang pertama, saya perlu melihat apakah saya bisa memanggil kura-kura saya. Lagi pula, dia tidak membawa tasnya di tempat ini, atau barang-barangnya yang lain. Karena itu, dia mengambil napas dalam-dalam dan kemudian melambaikan jarinya seperti biasanya untuk memanggil penyu-penyu. Seketika, cahaya hitam melesat keluar, membentuk wujud penyu-penyu. Bai Xiaochun terkejut, tetapi dengan cepat mulai tertawa bangga. Itu datang bersamaku. Ahaha, aku tidak percaya itu benar-benar datang bersamaku. Mata bersinar terang. Dia berpikir tentang bagaimana rasanya menjadi yang pertama dan mendapatkan jiwa deva itu. Itu datang bersamaku. Ahaha, aku tidak percaya itu benar-benar datang bersamaku. Mata bersinar terang. Dia berpikir tentang bagaimana rasanya menjadi yang pertama dan mendapatkan jiwa deva itu. Dengan kura-kuraku, siapa yang bisa bersaing denganku? Ketika Bai Xiaochun ingin menempati posisi pertama, yang berani menghalangi jalannya. Dengan percaya diri mengayunkan lengan bajunya, dia mengangkat dagunya dengan bangga. Namun, dia tahu bahwa waktu adalah yang terpenting. Jadi dia dengan cepat menekan kegembiraannya dan berjalan untuk mengambil api satu warna. Kemudian, dia dengan bersemangat melemparkannya ke dalam kura-kura wajan. Sebagai tanggapan, kura-kura wajan bergetar dan menyerap api, dan desain di permukaannya mulai bersinar terang. Lebih percaya diri dari sebelumnya, Bai Xiaochun tertawa kecil dan kemudian dengan hati-hati mengambil daun layu. Setelah mencarinya dan memastikan itu hanya barang biasa, dia bergumam, sungguh sia-sia untuk mempercantik daun seperti ini.
Namun, dia merasa cukup yakin bahwa tidak peduli barang apa yang dia tingkatkan di sini, dia tidak akan bisa membawanya. Jadi pada akhirnya, tidak masalah bagaimana bahan bakar itu digunakan. Karena itu, ia melemparkan daun itu ke kura-kura wajan. Seketika, desain penyu wajan menyala dengan cahaya yang menyatu ke daun. Sesaat kemudian, cahaya yang menyilaukan menghilang, dan desain perak tunggal dapat dilihat pada permukaan daun. Bai Xiaochun dengan cepat mengambilnya dan melihatnya. Selain desain perak, dia tidak bisa menemukan hal lain tentang itu yang tidak biasa. Sayang sekali, pikirnya, menggelengkan kepalanya. Melihat ke arah podium kiri, dia melihat lidah api lain muncul, yang satu ini dengan dua warna. Tentu saja, itu tidak lain adalah api dua warna. Aku kira itu tidak masalah. Ini hanya percobaan oleh api, dan tidak satu pun dari barang-barang ini milik saya. Tidak ada kulit di punggungku. Dengan itu, dia dengan santai mengambil api dua warna dan memulai peningkatan semangat lainnya. Tak lama, daun itu memiliki dua desain perak di atasnya. Lalu yang ketiga, keempat, dan seterusnya, sampai total ada 8. Pada titik ini, Bai Xiaochun benar-benar meratapi seluruh situasi. Peningkatan semangat 8 kali lipat. Gumamnya, melihat daun di telapak tangannya. Itu masih layu, tetapi jelas lebih tahan lama dan tangguh dari sebelumnya. Itu bahkan bersinar sedikit, dan jelas lebih dari sekadar daun biasa. Itu sekarang semacam harta. Tak lama, daun itu memiliki dua desain perak di atasnya. Lalu yang ketiga, keempat, dan seterusnya, sampai total ada 8. Pada titik ini, Bai Xiaochun benar-benar meratapi seluruh situasi. Peningkatan semangat 8 kali lipat. Gumamnya, melihat daun di telapak tangannya. Itu masih layu, tetapi jelas lebih tahan lama dan tangguh dari sebelumnya. Itu bahkan bersinar sedikit, dan jelas lebih dari sekadar daun biasa. Itu sekarang semacam harta. Pada titik ini ia punya ide lain, mengingat itu telah menjadi harta yang berharga. Jika dia bisa mencapnya untuk dirinya sendiri, maka mungkin itu akan mengenalinya sebagai tuannya, dan kemudian membiarkannya membawanya pergi ketika dia pergi. Berharap yang terbaik, ia melakukan gerakan mantra dan menunjuk mengirimkan tanda pribadinya ke daun, yang bersinar sebagai respons. Itu sukses. Senang, Bai Xiaochun mengambil api 9 warna dan mulai melakukan peningkatan semangat lain. 9-10. Tak lama, ada 10 desain perak yang mengejutkan di permukaan daun. Meskipun masih tampak layu, sifat dasarnya telah berubah, dan sekarang bersinar dengan cahaya yang terang. Siapapun yang melihatnya akan menganggapnya batu giok atau batu berharga lainnya. Peningkatan 10 kali lipat, Bai Xiaochun bergumam, melihat ke arah mimbar batu. Dia memperhatikan ketika nyala 11 warna mulai terbentuk memikat dan memikat perhatian. Paling akurat berbicara, nyala 11 warna sebenarnya tidak terdiri dari 11 warna. Namun, Bai Xiaochun bisa tahu hanya dengan melihatnya bahwa itu adalah 11 api berwarna. Mustahil untuk menggambarkan dengan tepat bagaimana dia mengetahuinya. Lebih jauh ada sesuatu tentang bagaimana api terus berubah yang menarik jiwanya dengan kekuatan yang mengejutkan. Memikirkan kembali desain emas pada panah jiwa api, mata Bai Xiaochun berkilauan, dan dia berpikir, di masa lalu, aku berspekulasi tentang transformasi ajaib apa yang akan terjadi dengan peningkatan semangat 11 kali lipat. Petik 2.